Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun Anda mengakses channel video ini. Episode kali ini kita akan membahas tentang cara melihat aura diri sendiri melalui pendekatan ilmu pikiran, metafisika, dan hukum-hukum alam semesta. Dan untuk video cara melihat aura diri sendiri ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Baiklah, simak terus videonya sampai habis. Klik subscribe dan padamkan loncengnya paling atas demi perkembangan channel ini, dan Anda akan mendapatkan informasi-informasi terbaru dari saya setiap minggunya. Pemirsa, aura telah lama digambarkan sebagai medan energi elektromagnetik yang mengelilingi manusia. Seperti bola energi berbentuk telur yang melingkupi Anda. Aura terdiri dari 7 tingkat lapisan, atau badan aura juga dikenal sebagai bidang fisik, astral, lebih rendah, lebih tinggi, spiritual, intuisi, dan absolut. Masing-masing tubuh halus yang ada di sekitar tubuh fisik ini memiliki frekuensi uniknya sendiri. Mereka saling terkait dan masing-masing tubuh mempengaruhi yang lain. Mereka juga mempengaruhi perasaan, emosi, pola pikir, perilaku, dan kesehatan seseorang secara keseluruhan. Seperti halnya cakra, kondisi ketidakseimbangan di salah satu tubuh mengarah ke kondisi ketidakseimbangan di yang lain. Pelajari levelnya. Aura terdiri dari 7 tingkatan, juga disebut lapisan atau badan aura. Dan ini berhubungan dengan 7 cakra di dalam tubuh. Setiap level memiliki frekuensi uniknya sendiri, tapi juga berhubungan dan mempengaruhi level-level lain di sekitarnya. Untuk memulai kita episode ini adalah rincian dari setiap lapisan dan apa yang tubuh kita cari dan dapatkan dari lapisan itu. 1. Badan aura tubuh fisik. Lapisan ini paling dekat dengan tubuh kita, akan berkurang saat kita bangun dan meningkat saat kita tidur atau beristirahat. Agar lapisan ini seimbang, kita membutuhkan kenyamanan fisik, kesenangan, dan kesehatan. Jika aura kita dalam kondisi kesehatan yang buruk, kita akan memiliki noda pada lapisan ini. Juga orang yang menyembunyikan emosi negatif atau yang tinggal di ruang negatif akan memiliki bidang aura fisik yang lebih gelap. 2. Badan aura tubuh astral. Tubuh ini juga disebut sebagai lapisan emosional karena menyimpan sejarah dan pengalaman emosional kita dengan teman dan keluarga. Mudah untuk mengetahui kapan aura astral Anda rusak karena Anda merasa sensitif, tidak stabil, dan sering tidak rasional. Aura astral Anda merespon paling baik ketika Anda memperbesar apa yang Anda butuhkan terkait dengan lingkungan Anda. Misal, untuk menyembuhkan emosi negatif, cobalah memvisualisasikan hijau. Berbaringlah di rumput atau habiskan waktu di bawah pohon. Ini akan membantu menambahkan warna ke ruang aura Anda. 3. Badan aura mental yang lebih rendah. Bidang ini berhubungan dengan akal, pola pikir, dan bagaimana kita membangun realitas individual kita sendiri. Kebanyakan orang menghabiskan waktu mereka di tubuh ini. Tubuh ini mengembang ketika pikiran kita sedang bekerja, ketika kita belajar, atau ketika kita fokus pada sesuatu yang sangat sulit. Ini juga tempat sistem kepercayaan seseorang disimpan, serta nilai-nilai dan ide-idenya. Ketika bidang aura mental yang lebih rendah seseorang tidak harmonis, mereka akan merasa dihakimi, down, dan gelisah. Perhatikan ini, aura kita berubah saat kita berganti suasana hati. Dengan cara yang sama, coba tersenyumlah ketika Anda tidak bahagia. Itu dapat mengangkat suasana hati Anda, dan tindakan serupa dapat meningkatkan medan aura Anda.
Jadi, ketika Anda merasa tidak selaras, keruh atau terpengaruh oleh energi-energi negatif orang lain, bersihkan suasana hati Anda dari aura Anda. Dapat sesederhana memberikan diri Anda pikiran yang sehat, positif, dan penuh kasih. Uji sekarang dengan memberikan senyum pada diri sendiri dan lihat apakah Anda merasa lebih baik. 4. Bidang aura mental yang lebih tinggi. Bidang ini berhubungan dengan bidang aura mental yang lebih rendah, tetapi menambahkan unsur spiritual yang lebih dalam juga. Disinilah kita menyimpan keyakinan kita yang lebih tinggi, seperti cinta, rasa terima kasih, tidak mementingkan diri sendiri, dan cinta tanpa syarat. Ya, dengan berbicara kepada diri sendiri, Anda dapat mempengaruhi seluruh vibrasi Anda. Tidak hanya kepercayaan diri Anda, tetapi juga energi yang Anda proyeksikan ke dunia. Jadi terlepas dari apa yang dikatakan oleh suara di dalam kepala Anda, pastikan Anda mau menerima diri sendiri, betapa cantik, baik. Anda perlu mencintai diri Anda sendiri. Karena meskipun Anda mungkin berpikir itu hanya percakapan internal dengan diri Anda sendiri, semua orang di sekitar Anda dapat merasakan getaran atau frekuensi yang Anda alami di dalam. 5. Tubuh aura spiritual. Bidang ini semata-mata berkaitan dengan kerohanian kita dan menghubungkan kita dengan lingkungan sekitar kita dan alam semesta yang lebih luas. Ketika kita menyadari lapisan ini dan terhubung dengan bidang spiritual orang lain, kita dapat merasakan jiwa yang berpikiran lebih baik. Ketika Anda memiliki aura spiritual yang jelas, Anda akan menemukan diri Anda terhubung dengan orang lain di jalan yang sama dengan Anda, menemukan hal-hal yang sama, pada dasarnya orang lain yang dapat Anda ajar, bagikan, dan pelajari. Orang-orang yang belum memasuki bidang aura spiritual, maka mereka cenderung terlalu sinis, negatif, menghakimi, dan bahkan terancam oleh pertumbuhan spiritual Anda. Jangan khawatir, mereka hanya iri dengan cahaya aura yang cemerlang dari Anda. Bahkan ketika orang bereaksi seperti ini kepada Anda tahu bahwa bidang aura spiritual Anda seperti bergoyang atau bereaksi. Mereka akan mengejar kebahagiaan Anda, tapi di waktu mereka sendiri. 6. Tubuh aura intuisi. Bidang ini juga dikenal sebagai bidang celestial. Adalah tempat kita menyimpan mimpi, intuisi, dan kesadaran spiritual kita secara keseluruhan. Disinilah kita menyimpan pengampunan dan penerimaan juga. Ketika Anda memikirkan orang yang tercerahkan, karakteristik apa yang Anda pikirkan? Saya berpikir mereka adalah orang yang cenderung dengan kedamaian, ketenangan, kebaikan, dan kesabaran. Anda dapat merasakan bidang aura intuisi yang sehat dan cemerlang ketika Anda berada di dekat orang-orang seperti ini. Anda juga merasa lebih terpusat di hadapan mereka. Jiwa yang tercerahkan kadang-kadang juga disebut kepribadian indigo, hidup dalam intuisi mereka. Tapi sebagai catatan, istilah kepribadian indigo tidak selalu auranya indigo. Paham? Jiwa-jiwa yang tercerahkan kadang-kadang juga disebut kepribadian indigo, hidup dalam bidang aura intuisinya. Jiwa-jiwa yang peka, sering eksentrik, mendalam, yang kreatif, intuitif, dan berbakat. Ketika Anda memiliki salah satu momen seperti seperti mendapatkan ide cemerlang setelah Anda merasa seperti tersumbat selama berabad-abad, bidang aura intuisi Anda sedang membersihkan area ini untuk pertumbuhan spiritual
yang lebih besar. 7. Tubuh aura absolut. Bidang absolut bekerja untuk menyeimbangkan dan menyelaraskan lapisan lainnya. Ini menampung semua pengalaman perjalanan jiwa dan merupakan cetak biru dari takdir spiritual seseorang. Anggap saja seperti sentuhan akhir di atas medan energi Anda. Kemungkinan apa yang mungkin Anda lihat dan Anda melihat dengan tidak terbatas untuk aura seseorang. Dan belajar membaca dan melindungi aura Anda sendiri dapat menjadi penting bagi kesehatan fisik, emosi, spiritual Anda. Anda tidak harus menjadi mistikus untuk membaca aura. Faktanya, secara luas dipercaya bahwa kita semua memiliki penglihatan aura, kemampuan membaca aura, dan dapat melihatnya dengan mudah ketika kita masih kanak-kanak. Kita perlu memperjelas definisi ini ya, bahwa sementara secara umum aura dianggap sebagai atmosfer khas yang mengelilingi seseorang, Anda harus menyadari bahwa aura lebih spesifik daripada itu. Mereka dianggap oleh beberapa orang terdiri dari getaran elektrofotonik yang dihasilkan sebagai respon terhadap semacam keberadaan eksternal. Tentang aura adalah bahwa ia berisi informasi tentang esensi seseorang atau objek yang mengelilinginya. Pahamilah fakta ilmiah ini. Aura di sekitar manusia sebagian terdiri dari radiasi elektromagnetik yang membentang dari radiasi gelombang mikro dan inframerah. Pada ujung frekuensi rendah ke sinar ultraviolet, pada ujung frekuensi tinggi. Sinar ultraviolet lebih terkait dengan aktivitas sadar kita seperti berpikir, kreativitas, niat, rasa humor, dan emosi, dan merupakan bagian yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Energi elektromagnetik aura mengelilingi tubuh dalam bidang berbentuk oval, seperti telur aura yang saya katakan sebelumnya. Ini keluar dari tubuh sekitar 2-3 kaki atau 0,6 sampai 0,9 meter di semua sisi, memanjang di atas kepala dan di bawah kaki ke tanah. Kita perlu menghargai manfaat melihat aura. Belajar melihat aura seseorang dapat memberitahu Anda banyak tentang orang itu dan karakternya. Belajar melihat aura Anda sendiri dapat menginspirasi Anda untuk membuat perubahan yang akan meningkatkan radiasi yang Anda pancarkan. Temukan seorang pembohong. Aura tidak bisa dipalsukan. Jika seseorang tidak jujur dengan Anda dapat melihatnya saat Anda, dalam tanda kutip, mendengarkan pikiran-pikiran mereka melalui aura mereka. Dapatkan petunjuk tentang sifat seseorang. Aura yang cerah dan bersih menunjukkan bahwa seseorang itu baik dan maju secara spiritual. Aura kelabu atau gelap mengungkapkan seseorang memiliki niat yang tidak jelas. Seseorang yang menampilkan dirinya sebagai guru spiritual, guru-guru atau pemimpin spiritual lainnya, atau yang pembimbing harus memiliki lingkaran cahaya kuning keemasan yang jelas di sekitar kepalanya. Mendiagnosis penyakit, membaca aura dapat memungkinkan Anda mendeteksi masalah dalam tubuh sebelum gejala fisik muncul. Tingkatkan pertumbuhan pribadi. Membaca aura dapat meningkatkan kesadaran Anda, membantu dalam pengembangan spiritual dan memperkuat kesadaran Anda tentang dunia yang Anda alami. Pelajari warna aura dan artinya. Aura ada di dalam berbagai warna yang menyampaikan pesan tentang orang atau objek yang mengelilinginya. Meskipun ada sejumlah variasi, masing-masing dengan pesan tertentu, ini adalah warna dasar. Baiklah, untuk warna-warna aura kita akan bahas pada episode berikutnya, supaya episode ini tidak terlalu panjang. Pemirsa, itu bagian pertama ya dari episode cara melihat aura diri sendiri. Sampai di sini dulu, kita akan berjumpa pada bagian kedua.
klik subscribe dan padamkan loncengnya yang paling atas demi perkembangan channel ini. Sampai jumpa.